mengunjungi sebuah situs yang penuh misteri yang sangat erat kaitannya dengan istana kerajaan Majapahit terakhir. Ada beberapa sumber historis ya, karena memang lokasi ini berdekatan dengan lereng Gunung Penanggungan, di mana percandian terakhir dibangun pada Gunung Penanggungan ini tahun 1511 Masehi. Jadi kita coba menelusuri jejak berpahala. Sampai saat ini memang masih menjadi perdebatan di antara para ahli ya, kapan dan seperti apa masa lalunya situs yang sangat luas ini ya, sekitar 3 hektar ya. Jadi penuh dengan struktur tembok bata kuno. Bahkan kemudian artefak-artefak penting dan pusaka-pusaka kerajaan Majapahit juga terserak. Mari kita teliti sama-sama. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di lokasi ini ada beberapa batu berbentuk silindris dengan beberapa lubang ya. Jadi ini ada lubang, ini berbentuk silindris, dan di bawahnya ini juga silindris. Di bagian samping ini juga ada lubang. Keras. Jadi ini bisa diputar-putar seperti ini ya. Nah, ini diputar-putar. Ini biasanya itu ada semacam kayu yang dibuat untuk naruh di sini ya, semacam kayu di depan. Kemudian ini biji-bijian, entah itu berupa apa namanya beras atau biji-bijian kacang yang lainnya, ini kemudian diputar. Nah ini kemudian biji-biji yang masuk di sini ini merembes ke sini dalam bentuk yang sudah lembut ya, atau sudah apa namanya sudah halus gitu ya. Nah ini caranya. Ini dulu. Jadi para wanita Jawa ini membutuhkan energi loh untuk memutar batu ini loh yang sangat besar ini loh, diputar-putar seperti ini ya. Nah ini apakah ini termasuk blender zaman kuno ini? Nah ini ya? bisa juga disebut blender zaman kuno ya, atau mortar stone ya, untuk melembutkan ya. Nah, luar biasa sekali. Ada 2 di sini. Nah seperti ini. Nah ini juga iya. Ini juga iya. Ini untuk menaruh dagang. Ini untuk memasukkan biji-bijian sehingga lubang ini keluar dari sini. Nah ini. Nah, terus ditaruh di sini ya. Nah, luar biasa sekali ya. Semoga tetap lestari. Ada beberapa juga di sini. Nah, ini ada gentong. Nah, di dalamnya ini ada apa ya? Kelihatannya ada pusaka ya. Nah, ini katut, ini tersedot saya. Jadi hati-hati Mbah, permisi Mbah ya. Kita jangan sampai terlalu tersedot ya. Nah, ini juga dapat kita di sini ada sesuatu yang pusaka ya. Pusaka yang sangat monumental ya. Jadi kita coba buang. Rahayu, rahayu, rahayu. Pak, bukanipun sowan Pak, guru-guru budaya sekaligus edukasi dan memberikan menyibak tentang sejarah masa lalu. Mohon diberi petunjuk ya agar kita tidak bengkok. Jadi di sini ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Ada sesuatu bentuk kotak ya yang sangat besar, dan di atasnya ini ada batu lumpang, tapi di dalam pahatannya ini masih kasar, seakan-akan terlihat masih unfinished gitu ya. Mbak, permisi Mbak. Jadi di atas ini ada semacam kendi kecil dan ada perdupaan serta persajian berupa bunga-bunga wewangian, dan bentuknya ini sangat kasar ya. Diduga batu ini tidak untuk keperluan profan, yaitu untuk menumbuk biji-bijian atau rempah-rempah atau dedaunan ya, melainkan ini memiliki fungsi magis, di mana diduga batu ini nama kunonya disebut batu kalumpang. Seorang pendeta Makudur biasanya ketika acara peresmian penetapan tanah-tanah Sima Perdikan di area ini kemudian menyembelih ayam di atas batu kalumpang dan memecahkan telur sebagai tanda telur itu sudah ceprot, artinya keputusan seorang Sri Maharaja terkait status tanah-tanah seperti sekitar ini yang ditetapkan oleh Raja tersebut sebagai status Sima Perdikan itu sudah diputuskan dan tidak bisa diganggu gugat.
Maksudnya seperti itu. Setelah itu kemudian sang Makudur itu kemudian membacakan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan di arah ini. Ya, menghadap ke utara, menghadap ke barat, menghadap ke selatan, menghadap ke timur. Seraya kemudian menyebutkan seluruh dewa-dewa, termasuk makhluk-makhluk halus lainnya. Antara lain itu Gandarwa. Kemudian membacakan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Barang siapa saja yang merusak ketetapan ini atau yang mengganggu gugat ketetapan ini, baik itu dari kalangan 4 catur asrama. 4 catur asrama yaitu Brahmacarin, Grahasta, Wanaprasta, dan Sunyasa, maupun dari golongan 4 catur warna, yaitu kalangan Brahmana, para kesatria, para waisa, dan para sudra. Kalau kemudian merusak tatanan ini, ketetapan raja, dan kemudian bisa merusak area sekitar ini, itu kalau masuk hutan akan dipatok oleh ular, akan dimakan oleh harimau. Kalau masuk ke sungai akan dimakan oleh buaya. Kalau ke laut akan dimakan oleh ikan. Kepalanya direngkah, perutnya disobek, ususnya dimakan, darahnya diminum, otaknya dimakan. Ya, kemudian kalau kemudian datang ke gunung akan dipelantingkan ke bawah jurang. Itulah salah satu biasanya isi kutukan-kutukan seorang Makudur ketika kemudian menetapkan tanah Sima Perdikan. Di area ini diduga memang memiliki fungsi magis lumpang ini sebagai tanda kemungkinan ya seorang Makudur tersebut menetapkan sebuah kutukan-kutukan atas area ini pada masa lalunya. Sehingga kemudian sulit untuk ditembus oleh musuh ya. Bahkan kemudian ekstensi dari Gunung Penanggungan ini masih eksis. Ketika kota Majapahit yang ada di Trowulan runtuh tahun 1400 Saka, 1478 Masehi, Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra ini masih segar bugar. Terus terjadi pembangunan percandian ya. Jadi Candi Carik yang saat ini itu ya, Candi Lura, Candi Siwa, Candi Wisnu yang dibangun pada masa-masa akhir Majapahit itu, bahkan pada tahun-tahun 1511 atau hampir pertengahan abad ke-16, Candi Merak, Candi Yuda, Candi Penanggungan ini masih dibangun, terutama di lereng utara dari Gunung Penanggungan ini. Jadi masih eksis. Sehingga kemudian para agamawan yang ada di lereng Gunung Penanggungan ini memiliki faktor penting dalam menentukan ekstensi kerajaan Majapahit. Selama kelompok agamawan berkumpul di Gunung Penanggungan ini, maka ketika Raja Majapahit itu mangkat atau kemudian dikudeta atau kemudian diserang oleh musuh misalnya Demak Bintoro, itu maka para pendeta berkumpul di Gunung Penanggungan untuk mengangkat dan menobatkan Raja Majapahit yang baru lagi. Dari sinilah kemudian ekstensi Gunung Penanggungan ini menjadi prioritas oleh Kesultanan Trenggono Demak ini, yang kemudian tahun 1543 gitu ya, secara besar-besaran kompleks Gunung Penanggungan yang merupakan tempat berkumpulnya para pendeta utama dan para bangsawan yang telah dinobatkan oleh para pendeta ini benar-benar runtuh total dengan usaha keras oleh Demak Bintoro gitu ya. Nah, ini sebuah pelajaran yang patut kita patut kita menjadi pelajaran bagi kita semuanya, pentingnya golongan agamawan ya dalam kemudian mendampingi para pemimpin atau para raja gitu ya. Dan semoga hal-hal seperti ini tetap lestari dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Untung lokasi ini sudah diuri-uri ya oleh masyarakat sekitar atau sempat sudah ditetapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jatim gitu ya. Dan semoga tetap memberikan edukasi dan kemudian motivasi akan kejayaan Majapahit di masa lalu yang bisa menguasai Nusantara hanya dengan pena dan pedang, hanya dengan alat-alat yang tradisional. Dan kita sekarang modern gitu, bahkan wilayah Majapahit dulu itu melebihi wilayah Indonesia modern saat ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.